Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Kamil Harahap. Kehadiran saya di sini untuk mempresentasikan strategi transformasi digital operasional gerai UMKM pada Sabana Fried Chicken PT Sabana Baroka. Dan di sini saya Ihsan Kamil mempresentasikan di kelompok 6 dan anggota kami yaitu ada Farid Al-Barakah 140 dengan akhir animnya, dan Muhammad Aulia dengan akhir anim 131, dan saya sendiri dengan akhir anim 121. Nah, lanjut ke materinya aja. Nah, jadi di sini ada profil UMKM-nya. Tentang perusahaan Sabana Fried Chicken adalah UMKM yang bergerak di bidang food delivery dan berfokus kepada penjualan ayam goreng crispy melalui jaringan gerai retail. Alur operasional harian: pemesanan bahan mentah ke depo pusat dan menyiapkan ke freezer, lalu menjual ayam goreng ke konsumen akhir. Dan di sini industrinya itu bertema makanan, dan produksi utamanya itu adalah ayam goreng crispy. Dan tipe bisnisnya itu UMKM retail gerai, dan sistemnya itu kita memiliki sistem Odo Communicate. Jadi di sini kita memiliki 3 masalah nih dalam bisnis ini, yaitu stok tidak akurat dan penjualan dan pembelian tidak terintegrasi. Dan yang ketiga itu tidak adanya sistem informasi terpadu. Nah, jadi saya bacain dulu. Yang nomor 1, sering terjadi selisih di antara catat buku sedang fisik yang ayam beku di freezer karena human error pada pencatatan manual. Dan yang kedua, kasir menerima pemesanan tanpa mengetahui stok aktual, terjadi oversell dan pemesanan ditolak setelah pembayaran diterima. Dan yang ketiga, tidak ada database relationship rasional yang mengikat data vendor, inventory, dan pelanggan. Pelapor melakukan waktu yang lama. Nah, jadi di sini proses bisnis as is-nya itu sebagai kayak begini ya. Jadi di sini tuh kita punya 3 tabel, yaitu kasir sebagai buku kas, dan di situ tuh ada staf dapur dan gudang, dan di situ ada admin gerai untuk buku penjualan atau buku gitu ya. Jadi di sini nih startnya kan di bulat sini nih. Jadi pertamanya tuh kalau ada pelanggan penerima pemesanan dan menerima uang, lalu dilanjuti dengan manual di buku kas. Nah, habis manual di buku kas, lanjut ke staf dapur. Nah, di staf dapur di sini ada di ayamnya gitu. Jadi apakah stoknya itu masih ada gitu. Terus kalau misal ada, dia langsung melanjutkan pembelian pemesanan kepada pelanggan dan langsung berhenti. Tapi sebenarnya nggak segitu aja. Di sini tuh masih ada lanjut. Di sini cek fisik freezer dan secara visual, dan lanjut ke apakah stoknya itu menipis. Kalau stoknya menipis, lalu dia langsung ke admin gerai untuk menelepon depo pusat order barang kan. Habis harus order barang, dia langsung masukkan ke buku manual atau buku catatan manual di pembelian. Dan setelah itu rekapitulasi akhir hari mencocokkan buku. Nah, jadi tuh di sini kalau kalian lihat di sini kan ada pencatatan manual di buku ya. Jadi ini harusnya memiliki sangkut paut kepada yang terakhir ini nih. Apakah data penjualannya pas dengan pembelian yang si pelanggan itu. Nah, jadi kan di sini masih ada banyak masalah gitu. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu yang ini nih. Stok yang tidak akurat dan penjualan yang tidak terintegrasi, dan tidak ada sistem informasi terpadu. Jadi proses to-be-nya memakaikan terintegrasi dengan ERP Odo Communicate. Jadi di sini tuh makin kompleks lagi dan lebih aktual lagi informasinya. Jadi saya memberikan arahan seperti penerima pemesanan. Jadi pas penerima pesanan input sales order kan. Nah, jadi di sini tuh langsung ada opsi nih, kira-kira stoknya ada apa enggak. Bilang enggak ada, stok habis.
dia bisa aja di cancel gitu ya. Dan misalkan ada pun langsung memberikan informasi catatan stroke. Habis menerima catatan stroke, dia langsung jalan ke staff apa nih, staff inventory. Dia tuh masuknya ke validasi delivery order kan. Habis itu dia masuk ke potong stok real time. Habis potong stok real time, dia langsung ke stok batas minimum. Nah, di sini dia lanjut lagi ke otomatis pembuatan draft RFQ. Langsung diarahkan ke admin kan. Adminnya itu parsing dengan tabel parsing dan review validasi PO. Langsung kirim ke vendor. Habis ngirim ke vendor, dia langsung balik lagi ke inventory atau staf gudang kan, menerima barang fisik, memvalidasi resep, langsung update lagi ke database update lagi untuk stoknya. Oh, jadinya ada. Nah, habis itu langsung konfirmasi cetak struk, terus habis itu menerima pesanan. Nah, itu kalau ada ya opsinya tuh langsung kan menerima pesanan, input sales order, pas stok ada atau enggaknya langsung balik lagi ke awal. Berarti kan dia untuk data penjual jual belinya tuh langsung balik lagi, berarti udah nggak ada gitu. Nah, terus di sini ada alur model ERP Odoo. Nah, di sini tuh ada 3. Tadi kan saya sedikit jelasin ya. Yang bagian kasir itu parsing, dan inventory itu gudang, dan parsing itu admin, inventory itu gudang, dan sales itu bagian kasir. Nah, jadi saya jelasin dulu sedikit. Dan di sini gerbang awal pengadaan bahan baku dan pemesanan ayam potong dan tepung ke depo. Setiap PO mendokumentasikan secara resmi. Data mengalir ke inventory berbagai jadwal penerimaan barang. Dan kita sekarang masuk ke model inventory. Pusat kendala seluruh aset fisik gerai. Barang masuk dari parsing menambah stok dengan real time. Transaksi dari sales memotong stok otomatis, meminimalisirkan resiko stok tidak akurat. Dan lanjut ke sales itu mengelola transaksi langsung kepada pelanggan, terintegrasi langsung dengan inventory, dan memastikan produk tersedia sebelum dijual. Dan yang terakhir adalah data penjualan real time tanpa buku kas manual. Dan di sini di kelompok 6 ini kami membagi peran dan tanggung jawab. Di sini ada Farid Albarakah, mengkoordinator proyek analisa bisnis. Dan di sini tuh memimpin manajemen tim dan menganalisa kondisi as-is pada Sabana Fried Chicken untuk merancang transformasi ke 2B yang lebih efisien. Dan di sini teman kita yaitu Adin Wahab, dia berfokus pada ERP operator, dan dia tuh mengeksekusi teknis yang melakukan konfigurasi sistem dan menjalankan simulasi di modul parsing, inventory, dan sales, Odoo Communicate. Dan yang ketiga itu saya sendiri mendokumentasi dan mempresentasikan, bertanggung jawab kepada screen recording, memulai penyutingan video, dan menyampaikan refleks akhir pada implementasi ERP. Jadi di sini manfaatnya tuh ada beberapa gitu ya. Yaitu ada sentralisasi data, seluruh data operasional dan parsing hingga sales tersimpan dalam suatu basis data yang sama, menghilangkan input berulang pada buku terpisah. Dan di sini yang kedua itu mengefisiensikan alur kerja, otomatis alur sales, inventory, dan parsing, memastikan koordinasi pada antar staf berjalan mulus tanpa instruksi lisan yang rentan kesalahan. Dan yang ketiga di sini akurasi stok real time. Modul inventory memantau ketersediaan bahan baku secara presisi, meminimalisirkan resiko selisih stok dan kehabisan bahan dadakan. Dan yang terakhir transparansi
laporan setiap gerakan, stok, dan transaksi acak digital memiliki UMKM yang menghasilkan laporan harian tanpa rekapitulasi manual. Dan tanggapan peran lulusnya SI. Oke, mulai dari tantangan dulu ya. Mungkin disiplin input data, staf harus konsisten mencatat setiap gerakan barang ke sistem di tengah kesibukan melayani pelanggan. Dan yang kedua, manajemen perubahan, mengubah kebiasaan dari buku manual ke digital memicu resisten internet yang butuh edukasi berkelanjutan. Dan yang terakhir itu konektivitas internet, sinkronisasi antara modul tergantung pada akses internet yang stabil di setiap lokasi gerai. Nah, jadi lulusan, dan yang terakhir nih, peran lulusan sistem informasi itu memiliki 4 poin, yaitu operasional process optimize, mengevaluasi alur as-is, merancang ulang proses to be yang lebih efisien dalam ERP. Data drive decision support, membantu UMKM mengolah data transaksi harian menjadi informasi manajerial harga. Yang ketiga itu sistem integrasi and QA, memastikan aliran data antar departemen berjalan tanpa hambatan teknis dengan integritas data terjaga. Dan digital transformation navigator, memadu UMKM dalam memprioritaskan modul digital yang memberikan dampak paling cepat. Nah, di sini masuk ke poin kesimpulan ya. Kesimpulannya, implementasi ERP Odoo membatasi solusi nyata melalui simulasi implementasi Odoo Communicate. Sabana Fried Chicken berhasil bertransformasi dari sistem manual yang penuh silo menjadi sistem integritas yang kuat dan efisien dan transparan untuk stok real time, akurat dan efisien overselling, laporan otomatis dan tanpa buku manual. Oke, mungkin di sini baru profilingnya doang ya. Apa namanya tuh? Usahanya doang, gerai. Dan di sini saya memberikan satu, yaitu demonya. Nah, jadi di demo ini memiliki gambar desktop seperti gini, kayak diskusi, terus kalender, yang lain-lainnya ya, stok persediaan, barcode, karyawan, aplikasi, dan pengaturan. Dan kita tuh akan melihat di aplikasi. Nah, di aplikasi ini sebenarnya banyak gitu opsinya, kayak banyak aplikasi penjualan, terus habis itu web banyak gitu ya, maintenance, sign, aplikasi, kontak. Di sini tuh kalau misalnya emang lebih gampang, sebenarnya lebih kompleks tapi ya jatuhnya. Dan di sini tuh kita memakai penjualan, penagihan stok, dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut ke bagian penjualan. Di sini tuh bentar. Oke. Bukan pembelian. Nah, di sini tuh kita membuat baru gitu ya. Nah, di sini tuh kita membuat pemasok. Nah, pemasok ini berarti kan kita mengisi dengan supply ayamnya. Nah, jadi kita di sini memberikan nama dulu gitu ya, untuk memperjelas apa sih yang kita mau lakukan. Nah, di sini tuh teman saya mengisi supplier ayam. Bentar. Nah, ini udah jadi nih buat buat file order baru nih. Jadi di sini tuh kita produksi bisa apa aja gitu. Misalnya kita isi di sini tuh, teman saya mengisi ayam potong gitu ya, atau ayam 1 ekor gitu, dan di sini tuh nah begini bentukannya. Kalau misal mau lebih detail lagi dengan kuantitas, di sini teman saya mengisi 50.
Dan di sini kan bisa ada harga satuan dan pajak ya. Di sini tuh bisa diisi sendiri karena emang untuk memenuhi pembayaran gitu untuk pajak dan harganya kira-kira ada berapa. Dan teman saya mengisi harga 30.000 untuk bagian ayam. Nah, di sini lanjut dia memesan tepung nih, tepung bumbu kan. Untuk sebagai contoh begini dia mengisinya tuh dengan kuantitas dengan sama gitu dia, ayam 50 tepung 50 gitu sebagai contoh ya. Nah, untuk harga satuan, harga aktual bumbu tuh sekisaran dari 15.000 sampai 10.000. Mungkin kita ngambil yang termahal dulu takut harganya berbeda gitu ya. Untuk yang ketiga itu ayam minyak goreng. Untuk minyak goreng kita samakan saja gitu, misal 50 dengan harga 15.000 atau 25.000 lah kayaknya. Nah, jadi di sini jumlahnya tuh ada 1.500.000, 750 dan 1.250. Dan di sini tuh ada penjumlahannya, belum termasuk pajak kan. Nah, kita lanjut. Nah, itu kan tadi pembelian kan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke modul stok persediaan dan pemesanan diterima nih. Pemesanan yang diterima tuh maksudnya pemesanan yang tadi kita buat gitu ya. Sebagai contoh ayam, minyak goreng, tepung bumbu yang tadi kita sudah buat. Nah, karena di sini nggak mungkin nggak ada pajaknya, jadi kita nambahin pajak 12%. Lanjut, kita masuk ke modul masih ya. Nah, ini tuh tadi yang kita pemesanan nih, berisi tepung, ayam ayam potong, minyak goreng, semua udah terintegrate di sini, sudah masuk lah. Nah, jadi kita tinggal nunggu dari supplier. Ini kita mengirimkan pesan untuk kepada admin. Untuk rinciannya seperti itu. Dan kita masuk ke modul penjualan. Nah, di sini tuh teman saya membuat partisipan baru gitu, yang berisi pelanggan. Nah, dia mengetik dulu nih. Sebagai contoh itu pelanggan untuk membeli franchise atau membeli satu butir ayam gitu ya. Nah, di sini tuh langsung diisi ayam goreng karena emang jadiannya itu emang ayam goreng gitu, bukan ayam mentah gitu. Kuantitasnya kita dia misal isi beli 5 dengan harga satuannya itu 10.000 ya, atau 10.000 dan 15, dan termasuk pajak. Dengan jumlahnya kan sebelum pajak tuh 50, dengan pajak jadi 155 500 dikonfirmasi. Nah, konfirmasi ini berarti udah masuk nih, order penjualan udah dibuat tuh kan, berarti ini udah masuk gitu misalnya. Nah, ini tuh sebagai contoh bagaimana pemakaian Odoo Communicate. Dan sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.